Halo anak-anak, hari ini kalian masih belajar melalui video. Ibu harap kalian masih semangat dan selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Sekarang kita belajar di tema 3, benda di sekitarku. Subtema 3, perubahan wujud benda. Kalian telah mengenal wujud benda. Ada wujud benda padat, benda cair, dan benda gas. Kalian juga telah mengetahui sifat-sifatnya. Benda dapat mengalami perubahan wujud jika benda dipanaskan atau didinginkan. Perubahan wujud apa sajakah yang akan terjadi? Nah, inilah yang akan kita pelajari di tema 3, subtema 3. Kita awali dari pembelajaran 1. Di pembelajaran 1, hal yang akan kita pelajari bersama, yang pertama, perubahan wujud benda padat menjadi benda cair, yang kedua, satuan berat, yang ketiga, seni rupa dalam karya dekoratif. Nah, apa yang kalian pikirkan ketika melihat es krim ini? Ya, satu kata, yaitu mencair. Hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat, es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja, lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air, bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat. Lama-kelamaan, coklat tersebut akan meleleh. Mengapa? Coklat tersebut meleleh karena terkena panas tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair atau meleleh atau melebur. Contoh peristiwa mencair yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada es yang dibiarkan di udara terbuka berubah menjadi air. Yang kedua, mentega yang berwujud benda padat yang dipanaskan dalam wajan berubah menjadi mentega cair dalam bentuk benda cair. Nah, mentega padat yang dimaksud Ibu di sini adalah mentega yang masih berbentuk kotak. Sedangkan mentega cair adalah hasil lelehannya yang bisa kalian lihat di sekeliling mentega berbentuk kotak. Selanjutnya, yang ketiga adalah lilin batangan yang berbentuk benda padat yang dipanaskan berubah menjadi lilin cair. Nah, untuk kalian yang mau tahu seperti apa lilin cair itu, di sini akan Ibu tandai dengan tanda centang. Nah, itu dia lilin cairnya yang merupakan hasil lelehan dari lilin batangan yang terkena api. Dari teks bacaan tadi dapat disimpulkan setiap wujud benda dapat berubah dari wujud satu ke wujud lainnya. Peristiwa perubahan bentuk benda padat menjadi benda cair disebut mencair. Mencair bisa juga disebut dengan melebur atau meleleh. Sekilas informasi penting dari Ibu. Ya, es mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Besi dapat dicairkan jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat Celcius. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair disebut titik leleh. Kalian sudah tahu kan bahwa coklat bisa mencair? Apakah kamu menyukai coklat? Coklat adalah makanan yang digemari anak-anak. Coklat mudah mencair jika disimpan di luar ruangan. Jadi, sebaiknya coklat disimpan di dalam ruangan atau lebih baik di dalam kulkas. Nah, ini adalah salah satu hasil olahan coklat, yaitu kue coklat. Hari ini Lani berulang tahun. Lani akan merayakan bersama teman-temannya.
Ibu ingin membuatkan kue coklat untuk Lani. Nah, berikut adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kue coklat ulang tahun Lani. Pada bahan-bahan yang Ibu tampilkan di sini terdapat berbagai satuan ukur, dimulai dari butir, gram, SDT. Nah, yang dimaksud SDT di sini adalah sendok teh. Lalu, apakah kalian tahu yang mana yang termasuk satuan baku dan satuan tidak baku? Sekarang akan Ibu jelaskan mana saja yang termasuk satuan baku dan mana saja yang termasuk satuan tidak baku. Kita mulai dari satuan tidak baku. Yang pertama, tempurung kelapa. Mengukur dengan isi tempurung kelapa. Bila ukuran tempurung yang dipakai berubah, otomatis berat berubah. Nah, ini dia gambar tempurung kelapa yang kecil dan yang besar. Jadi tentunya jika kalian menggunakan alat untuk mengukur dengan tempurung kelapa, beratnya akan berbeda dari tempurung satu dengan tempurung lainnya. Yang kedua ada genggam, ukuran dengan genggaman tangan. Bila tangan yang dipakai berbeda, ukuran akan berbeda. Nah, ini dia genggaman tangan. Setiap orang memiliki genggaman tangan yang berbeda. Kalian bisa lihat di keluarga kalian terlebih dahulu. Tentunya besar genggaman tangan kalian dengan orang tua kalian atau dengan saudara kalian berbeda. Makanya kalian tidak bisa menggunakan genggam sebagai satuan ukur berat yang baku. Karena akan memiliki ukuran yang berbeda. Yang ketiga ada sendok. Mengukur dengan isi menaruh bahan di atas sendok. Bila cara menaruh bahan di sendok berbeda, maka berat juga berbeda. Selain itu, bentuk sendok juga mempengaruhi berat. Nah, ini sendok yang besar, yang berukuran agak besar, dan ini sendok yang agak berukuran kecil. Padahal, kedua sendok ini sama-sama sendok makan. Jadi, kalian tidak bisa menggunakan sendok sebagai satuan baku. Selanjutnya, cangkir. Mengukur dengan isi cangkir, bila ukuran cangkir berbeda, maka berat juga berbeda. Kita amati gambar cangkir yang berwarna merah dan gambar cangkir yang berwarna hijau. Manakah yang lebih besar? Ya, cangkir yang berwarna hijau. Maka isi atau berat benda lebih banyak pada cangkir yang berwarna hijau. Jadi, mengukur berat dengan cangkir tidak dapat dijadikan satuan baku. Selanjutnya, secubit. Mengukur berat dengan mencubit benda yang akan diukur. Bila berbeda, bila ukuran tangan berbeda. Nah, ini adalah cubit. Yang dimaksud dengan mencubit, yaitu menyatukan jari telunjuk dengan ibu jari. Tentunya, setiap cubitan orang berbeda-beda tergantung dari ukuran tangan mereka. Sehingga secubit tidak bisa dijadikan satuan baku dalam mengukur berat benda. Selanjutnya ada mangkuk. Mengukur berat dengan isi mangkuk. Bila ukuran mangkuk berbeda, maka berat berbeda. Kalian amati pada mangkuk yang berwarna putih dan coklat ini. Lalu, kalian amati mangkuk yang berwarna orange dan putih ini. Nah, kalian sudah tahu kan bentuk mangkuknya berbeda, yang tentunya isi mangkuk pun akan berbeda, sehingga sangat mempengaruhi berat benda. Tadi Ibu sudah menjelaskan satuan tidak baku. Sekarang Ibu akan menjelaskan satuan baku dari berat yang terdiri dari kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Untuk hektogram bisa disebut juga dengan ons. Nah, untuk proses naik turun tangga sudah Ibu jelaskan pada video pembelajaran subtema 2, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6.
Bagi yang kurang jelas, bisa kalian saksikan kembali video tersebut. Nah, sekarang setelah Ibu menjelaskan satuan baku dan satuan tidak baku, kalian tentukan manakah bahan-bahan pada pembuatan kue coklat untuk ulang tahun Lani ini yang merupakan satuan baku dan mana yang tidak menggunakan satuan baku. Sekarang, mari kita kerjakan latihan pada buku tema 3 kalian, halaman 126. Jadi di sini Ibu akan membahas 4 soal saja. Kita mulai dari soal pertama. Ya, Lani membutuhkan sirup untuk membuat es buah. Berat satu botol sirup 600 gram. Berapa gram berat dari 3 botol sirup? Nah, berat 3 botol sirup sama dengan 600 gram dikali 3, sama dengan 1800 gram. Kenapa bisa 600 gram dikali 3? Ingat, 1 botol sirup memiliki berat 600 gram, sedangkan Lani mempunyai 3 botol sirup. Sehingga kita kalikan jumlah botol dan berat masing-masing botol, menghasilkan 1800 gram. Nah, buah yang digunakan untuk membuat es beraneka ragam. Perhatikan buah pada timbangan. Ya, ada buah apel hijau dan apel merah. Untuk apel hijau memiliki berat 20 satuan berat dan apel merah memiliki berat 35 satuan berat. Kenapa Ibu menggunakan satuan berat? Karena pada timbangan tidak berisi satuan berat, baik itu kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Jadi, cukup menggunakan kata satuan berat. Sekarang kita bahas pertanyaannya. Yang A, berapa gram berat semua buah tersebut? Nah, berat semua buah sama dengan 20 satuan berat ditambah 35 satuan berat, sama dengan 55 satuan berat. Nah, jadi cara mencari berat semua buah adalah dengan menjumlahkan berat pada apel berwarna hijau dan berat pada apel berwarna merah. Buah manakah yang timbangannya paling berat? Ya, buah yang paling berat adalah apel merah dengan berat 35 satuan berat. Selanjutnya, Ibu membeli 5 kg gula pasir. Gula pasir digunakan untuk memasak kue 3 kg. Kemudian, gula pasir digunakan untuk membuat es buah 1 kg. Berapa kilogram sisa gula pasir? Nah, jika kalian sudah menemukan kata sisa, maka operasi hitung yang dilakukan adalah pengurangan. Kita lihat, sisa gula pasir sama dengan 5 kg dikurang 3 kg dikurang 1 kg. Karena Ibu membeli 5 kg gula pasir, lalu dipakai untuk memasak kue 3 kg dan untuk membuat es buah 1 kg. Jadi secara bertahap kita kurangi sesuai dengan pemakaian yang digunakan oleh Ibu. Jadi sisa gula pasir yaitu 1 kg. Nah, ini adalah soal terakhir yang akan Ibu bahas. Lani membeli 750 gram jeruk medan. Kemudian, jeruk medan dipakai untuk campuran es buah. Jeruk yang tersisa 530 gram. Berapa gram jeruk medan untuk membuat es buah? Nah, ingat, jika sudah ada kata sisa, maka kita melakukan operasi hitung pengurangan. Kita lihat, dari Lani membeli 750 gram jeruk dan akan digunakan. Dan jeruk yang tersisa adalah 530 gram. Jadi, jeruk medan untuk es buah yaitu 750 gram dikurang 530 gram sama dengan 220 gram. Perkenalkan, aku adalah buah jeruk. Warnaku adalah oranye.
Nah, kalian masih ingat nggak di tema 1 Ibu ada menjelaskan tentang warna-warna? Ya, kita awali dari warna primer. Warna primer adalah warna pokok atau warna dasar yang terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan biru. Ketika warna primer dicampur, maka akan menghasilkan warna sekunder. Warna sekunder merupakan campuran dari 2 warna primer atau lebih. Kita lihat contohnya, ketika warna merah ditambah dengan warna kuning atau dicampur dengan warna kuning akan menghasilkan warna oranye. Ketika warna kuning dicampur dengan warna biru, maka akan menghasilkan warna hijau. Nah, ketika warna biru dicampurkan dengan warna merah, menghasilkan warna ungu. Selain warna-warna ini, juga terdapat warna netral. Warna netral terdiri dari warna hitam dan warna putih. Ya, karena kalian sudah Ibu jelaskan tentang warna-warna, tentunya hari ini kalian belajar tentang gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan yang memiliki pola atau motif tertentu. Gambar dekoratif biasa digunakan untuk menghias ruangan atau benda. Unsur gambar dekoratif ada 3, yaitu garis, bidang, dan warna. Jika tadi kita sudah belajar mengenai warna, maka sekarang kita lihat garis. Ya, kita lihat garis ada beberapa jenis. Yang pertama, garis lurus. Nah, kita lihat garis berwarna hitam disebut garis vertikal. Garis vertikal adalah garis tegak lurus. Nah, yang kedua ada garis berwarna hijau, disebut garis horizontal. Garis horizontal adalah garis mendatar. Selanjutnya, kita lihat ada garis patah-patah. Garis patah-patah terdiri dari kumpulan garis diagonal. Garis diagonal adalah garis miring. Selanjutnya, kita lihat ada garis lengkung, garis spiral, garis putus-putus, dan garis bergelombang. Nah, garis itu menyusun suatu bidang. Ya, jika bidang segitiga, maka terdiri dari 3 garis. Kita lihat, pada bidang berwarna putih disebut segitiga sama kaki. Pada bidang berwarna merah disebut segitiga siku-siku. Pada bidang berwarna merah muda disebut segitiga sama sisi. Nah, pada bidang berwarna kuning disebut segitiga sembarang. Selanjutnya, bidang segi 4. Ya, bidang segi 4 terdiri dari 4 garis. 2 garis vertikal dan 2 garis horizontal. Kita lihat, bidang berwarna hitam disebut dengan persegi panjang. Nah, sedangkan bidang berwarna abu-abu disebut dengan persegi. Bidang lingkaran. Nah, bidang lingkaran ini terdiri dari garis lengkung dan garis horizontal. Nah, pada bidang berwarna ungu disebut lingkaran yang terdiri dari garis lengkung. Yang kedua, pada bidang berwarna hijau disebut elips, masih terdiri dari garis lengkung saja. Sedangkan pada bidang berwarna biru disebut setengah lingkaran, yang terdiri dari garis lengkung dan garis horizontal. Nah, berikut Ibu tampilkan bidang yang tidak beraturan. Ada bentuk awan, bentuk rumput. Negara-negara yang mengalami 4 musim, saat musim dingin tiba akan turun salju. Salju akan mencair begitu ganti musim semi. Tahukah kamu bahwa setiap butiran salju mempunyai bentuk yang khas? Kamu dapat melihat butiran salju yang bentuknya berbeda-beda. Bentuk yang berbeda-beda jika dilihat di bawah mikroskop. Jadi kalian perlu menggunakan suatu alat khusus yang dinamakan mikroskop. Berikut adalah tampilan dari salju yang sudah dilihat dari bawah mikroskop.
Dari gambar butiran salju, kalian bisa membuat karya seni seperti berikut. Ya, ini adalah salah satu jenis karya seni dekoratif yang terdiri dari berbagai bidang. Sumber karya seni ini diambil dari www.fineartamerika.com. Ada beragam warna, di antaranya warna primer, yaitu merah, kuning, dan biru. Banyak warna yang diperoleh dari campuran ketiga warna primer tersebut. Dapatkah kamu menyebutkan warna lainnya? Ya, itu sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Garis adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis dapat dibuat pendek, panjang, lurus, tipis, vertikal, horizontal, melengkung, berombak, halus, tebal, miring, patah-patah, dan masih banyak lagi sifat lainnya. Bentuk juga dapat bermacam-macam, di antaranya bulat, persegi, tidak beraturan, dan sebagainya. Nah, yang dimaksud bentuk di sini adalah bentuk dari suatu bidang. Sekian penjelasan Ibu pada video ini. Ibu harap kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Terima kasih.